Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 yang berbunyi, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini nih. Sebelumnya, Kain mau menyapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Halo kelas balita, halo kelas pratama, dan halo kelas madya, dan halo kelas taruna. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa yang akan dipimpin oleh salah satu adik kita dari sekolah minggu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini sudah dibangunkan. Pada hari ini juga kami mau kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus, tolonglah berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita ini beruntung loh, dipilih sama Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Nah, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita juga harus mau menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita juga harus mau melayani sesama kita. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu dengan Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari tokoh Paulus dan Petrus. Kira-kira belajar apa ya? Adik-adik, apakah sudah siap untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita siapkan Alkitabnya dan mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Rini. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak di rumah. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 16
ayat 19 sampai 40. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Pada hari ini kita semua merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Allah memberikan kita roh penghibur, Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, sehingga kita semua boleh melayani Tuhan dalam suka dan duka. Jadi, kita mau belajar dari Rasul Paulus. Ya, sudah disiapkan Alkitabnya? Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Jika sudah siap, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu dan berbakti di hadapan Tuhan pada hari Minggu ini. Hari Minggu ini kami memperingati Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus yang membuat kami boleh ingat akan firman Tuhan. Kami boleh memahami dan mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari melalui firman yang kami baca, dan membuat kami selalu mengerti bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang menguasai seluruh pikiran kami. Iman kami ini Tuhan sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Pada saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami untuk dapat duduk diam, mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang berbuat banyak kepada rasul-rasulnya dalam memberitakan Injil. Tuhan Yesus, inilah kami semua, anak-anak-Mu yang boleh duduk dengan diam dan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk dapat patuh dan taat pada perintah dan firman Allah. Tuhan menolong kami semua, Tuhan boleh membantu kami untuk mengerti akan firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, amin. Baik, Ibu akan membacakan Alkitab. Anak di rumah boleh menyimak. Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri.
Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu mereka berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi, keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa mereka kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang percaya kepada firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Anak-anak terkasih, pada hari ini tema kita adalah melayani Tuhan dalam suka dan duka. Mengapa kita boleh melayani Tuhan? Karena pada hari ini kita semua memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dengan adanya Roh Kudus turun kepada semua umat manusia, kita diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil. Dan Allah berjanji akan menyertai kita semua, memberkati kita semua ketika memberitakan Injil. Tuhan Yesus memerintahkan kita memberitakan Injil ke seluruh dunia sampai ujung-ujung bumi. Dan pada hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus dan Silas. Pada hari ini kita mau lihat ketika penginjilan mereka di kota Filipi. Filipi ini kota pertama di Makedonia. Filipi ini kotanya cukup maju, ya. Dan suatu hari mereka sedang berjalan-jalan melewati sebuah tempat di mana ada seorang yang mempunyai keahlian ahli tenung. Dia dihinggapi oleh iblis yang menguasai dirinya. Ahli tenung itu apa sih? Bukan ahli tenung itu yang menjalin-jalin benang-benang ya, bukan. Tapi dia itu seperti peramal.
dia bisa meramal-ramal orang sehingga orang itu punya suatu berita tentang hidupnya. Lalu dibayarlah orang itu, perempuan ini dibayar oleh orang yang percaya. Tapi itu semua adalah pekerjaan iblis. Orang ini dihinggapi oleh iblis. Tapi orang-orang banyak yang percaya sama orang perempuan ini. Sehingga orang perempuan ini dapat menghasilkan uang karena banyak yang percaya. Sehingga uang ini oleh penguasa di situ bisa membuatnya menjadi kaya karena banyak uangnya. Nah, suatu kali Paulus dan Silas sedang berjalan-jalan melewati orang yang ahli tenung ini. Apakah yang terjadi ketika Paulus dan Silas melewati orang itu? Wah, si perempuan ini berteriak-teriak mengikuti si Paulus dan Silas. Orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepada kamu jalan kepada keselamatan. Terus-menerus perempuan ini memberitakan seperti itu, sehingga orang-orang suka mendengar, melewatinya. Dan perempuan ini mengikuti kemana Paulus dan Silas pergi. Karena kesal, orang ini berteriak-berteriak, padahal dia sebenarnya seperti ingin meledek. Dia ingin melihat bahwa orang-orang akan mendengarkan Paulus dan Silas. Yang kemudian orang-orang akan percaya, lalu akan membayar kepada perempuan ini. Sehingga apapun yang dikatakannya punya maksud yang jahat, tidak baik. Orang ini dikuasai oleh iblis. Ya. Sehingga Paulus dan Silas kesal sekali. Dia marah dan dia bilang kepada perempuan ini, dia menghardik. Kalau dilihat dari ayat yang ke-18 ya. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga roh yang jahat itu keluar dari perempuan itu. Dengan demikian perempuan itu nggak bisa apa-apa lagi, sehingga tidak bisa menghasilkan uang. Wah, hal inilah yang merugikan penguasa-penguasa. Sehingga ia menyeret Paulus dan Silas ke tengah-tengah pasar itu dan dia membawa kepada pembesar kota. Ayat yang ke-20 berkata kepada pembesar itu, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini. Karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat. Yang kita ini sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya dan menurutinya. Seketika itu juga orang banyak yang marah sekali. Mereka mengoyakkan pakaian Paulus dan Silas. Dan mereka mendera. Mendera itu apa sih? Mendera itu mereka memukuli dengan apa aja. Mereka dipukul-pukul. Mereka memukul-mukul Paulus dan Silas. Ya, lalu mereka membawa kepada kepala penjara. Lalu mereka memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara dan memberi perintah kepada kepala penjara. Jaga dua orang ini dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara itu menuruti perintah itu. Lalu membawa Paulus dan Silas ke dalam penjara yang tengah-tengah. Yang di dalam sekali. Lalu karena harus dijaga dengan ketat, maka mereka dipasung dengan pasungan yang kuat. Nah, apa yang terjadi dalam Paulus dan Silas? Dia diam saja. Mereka menerima semuanya.
Walaupun dengan luka-luka, mereka tidak mengeluh, tetap berdoa. Mereka percaya bahwa ada rencana Tuhan buat mereka. Kan mereka maksudnya baik. Perempuan itu dibebaskan dari kuasa iblis. Tapi niat mereka yang baik itu tidak diterima, malah dianggap merugikan oleh penguasa di sana. Lalu pada malam hari, Paulus dan Silas itu sedang berdoa. Mereka memuji-muji Tuhan. Mungkin lagunya seperti ini. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Walaupun mereka sakit, habis dipukulin, bajunya udah sobek-sobek, kedinginan, mereka tidak mengeluh. Mereka tidak marah sama Tuhan. Mereka tidak mengeluh sama sekali. Mereka yakin Tuhan punya rencana buat mereka. Malah mereka tuh berdoa terus, ya Tuhan kuatkan kami. Ya Tuhan tolong kami. Ya Tuhan tolong kami. Supaya kami kuat, kayak mau memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan pasti baik. Tuhan pasti sayang pada kami. Tuhan pasti jaga kami. Memuji Tuhan lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Dan doa lagu-lagu ini pun didengarkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Apakah yang terjadi kemudian? Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, gemuruh sekali. Dan pasungan mereka terlepas, belenggunya lepas. Mereka bebas. Mereka bisa berlari, mereka bisa keluar dari penjara. Tetapi apakah yang terjadi kemudian? Karena gemuruh sekali, goyang-goyang semua penjara itu, seperti ada gempa yang sangat hebat dan dahsyat itu, kepala penjara ketakutan dan dia ambil pedang. Karena hukumnya di sana, kalau ada orang hukuman yang kabur dari penjara, maka kepala penjara harus membunuh dirinya. Dia gagal melaksanakan tugas. Pada waktu dia mau menghunus pedang, Paulus bilang, jangan membunuh dirimu. Kami masih di sini, gitu ya. Jangan bunuh dirimu. Kami tidak akan lari. Seketika itu juga kepala penjara menyuruh bawa suluh. Bawa suluh, kita cari. Lalu dia datang kepada Paulus dan Silas. Dan ketika mereka melihat belenggu itu lepas semua, dan Paulus dan Silas wajahnya gembira, tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita, tidak ada kesedihan, kemurungan, ketakutan. Bahkan dengan wajah kemenangan, sukacita, kebahagiaan, karena Allah menyertai mereka. Seketika itu juga kepala penjara itu tersungkur. Sampai dia bilang sama Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu."
Dan kepala penjara itu percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus. Dan dia percaya bahwa dia akan selamat karena dia yakin Tuhan menyelamatkan jiwanya. Tuhan menyelamatkan jiwa dan rohnya karena dia percaya kepada Tuhan. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka menguatkan iman kepala penjara itu bahwa Allah adalah sumber keselamatan satu-satunya. Hanya percaya kepada Yesus mereka selamat. Dan mereka akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Hidup kekal. Hidup bersama Allah selama-lamanya. Hidup bersama Allah penuh damai sejahtera. Hidup bersama Allah penuh bahagia, penuh sukacita. Dan hanya ada puji-pujian syukur. Seperti yang mereka lakukan tadi, memuji Tuhan selalu, memuji Tuhan selalu. Dan Allah pasti menolong mereka untuk memberitakan Injil. Karena ketika mendapatkan berkat keselamatan, mereka punya tugas menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang, ke ujung bumi, ke seluruh penjuru dunia. Dan yakin Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjaga mereka. Itulah pemberitaan firman. Sehingga dengan meluap-luap bahagia, kepala penjara itu bergembira. Dan mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Lalu pada jam itu juga mereka minta dibaptis. Ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, mereka kemudian setelah dibaptis itu mereka membasuh dera-dera hasil deraannya ya. Karena habis dipukulin, ada yang berdarah, luka-luka yang diobati. Lalu mereka makan bersama sebagai syukur mereka bahwa mereka telah menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Mereka mengenal Allah dan mereka yakin Allah memberkati. Nah, setelah itu keesokan harinya pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat kota itu pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Lalu kepala penjara bilang sama Paulus, Paulus, Silas, kamu boleh keluar dari penjara ini, kamu dibebaskan. Tapi apa yang mereka bilang? Wah, gak bisa begitu. Mereka tiba-tiba menangkap kami. Mereka tiba-tiba memberi tuduhan-tuduhan kami. Padahal kami ini warga negara Roma. Tapi mereka malah mendera kami, memberikan kami penjara. Sehingga kami seperti kemarin itu. Lalu sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak bisa. Kalau mereka mau melepaskan kami, biarkanlah mereka sendiri datang kepada kami. Lalu pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Roma, orang Rum, maka takutlah mereka. Wah, mereka orang Roma, gitu ya. Lalu mereka datang meminta maaf. Lalu membawa kedua orang rasul itu keluar dan memohon mereka untuk meninggalkan kota ini. Lalu mereka keluar dari penjara dan mereka ke rumah Ibu Lydia lagi untuk bertemu dengan saudara-saudaranya dan menghibur mereka. Setelah itu berangkatlah mereka meninggalkan kota Filipi menuju kota yang lainnya. Nah, anak-anak, kita belajar dari Rasul Paulus dan Silas. Ketika mereka memberitakan Injil,
tidak selalu mudah, tidak selalu gampang. Mereka menemui kesulitan. Bahkan yang maksudnya baik membebaskan perempuan itu dari kuasa iblis, mereka harus menghadapi tuduhan-tuduhan dan mereka masuk dalam penjara. Mereka didera, dikoyakkan pakaiannya, masuk dalam penjara, dipasung. Pasti ada luka-luka. Pasti ada yang kena rantai. Pasti mereka pegel. Pasti mereka juga perih-perih gitu ya, habis dipukulin. Tapi hati mereka bagaimana? Hati mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang diberkati oleh Allah, yang diberikan kuasa pemberitaan dari Allah, mereka dikuatkan oleh Allah. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa untuk mengeluh, tidak ada rasa untuk sempat-sempatnya komplain sama Tuhan. Tapi mereka sabar menantikan pertolongan Tuhan berikutnya. Mereka berdoa, mereka tekun berdoa, mereka berdoa lagi, memuji Tuhan lagi. Seringkali kalau kita lagi susah, lagi sedih, gak bisa berdoa, menyanyi paling gampang. Menyanyi membuat kita gembira. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Itu menguatkan hati mereka. Mereka memuji-muji Allah. Mereka memuji-muji Allah dengan hati yang gembira. Tubuh boleh sakit, tapi jiwa dan roh terus terangkat kepada Allah. Nah, anak-anak, pada hari ini pun Tuhan Yesus mengingatkan kita semua bahwa Allah selalu menolong kita menjadi saksi Tuhan. Tidak gampang, tapi yakinlah Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati kita. Bagaimana cara melayaninya ya? Adik-adik yang kecil, anak-anak yang masih kecil, yang masih belajar, Tuhan pun menolong. Kita semua dimampukan untuk menolong orang lain. Menolong mama papa di rumah, menolong kakak, atau menolong orang yang sedang membutuhkan. Misalnya, teman kalian ada yang gak bisa nih matematika di sekolah. Wah, anak-anak Tuhan kan pintar-pintar ya. Kalian pasti rajin belajar kan? Jadi kalian pun bisa menjadi berkat buat teman-teman. Siapa yang gak ngerti, lagi istirahat, kalau ada yang nanya, kalian kasih tahu. Nih hasil belajarku ya, sama mama, sama kakak, sama ibu guru. Kemarin belajarnya begini loh. Kamu udah ngerti belum? Yuk belajar sama-sama, gitu ya. Kalau punya makanan juga boleh berbagi sama teman-teman yang gak punya. Atau kalau punya rezeki, boleh berbagi sama teman-teman yang lain. Kita boleh berbagi rezeki dengan apa yang kita punya. Dengan kerelaan hati, dengan muka yang gembira, dengan sukacita. Melayani Tuhan dalam suka dan duka. Kok lagi sedih? Tapi kayaknya senang kok bisa bantu kamu. Walaupun lagi susah hati, tapi senang kok bisa berbagi berkat sama orang lain. Itu semua karena kita berdoa sama Tuhan. Karena kita bertekun memohon sama Tuhan. Tuhan tolong kuatkan. Tuhan tolong hiburkan saya. Tuhan tolong bantu saya. Anak Tuhan selalu berserah kepada Tuhan. Kalau kalian sering berdoa, sering memuji Tuhan, pasti tingkah laku kalian akan terjaga. Tadi berdoa minta tolong Tuhan loh, untuk dengerin firman, untuk taat pada firman. Kok sekarang saya bandel ya? Kayaknya nggak mungkin. Kayaknya saya nggak tanggung jawab sama doa saya tadi. Ya, pasti ada Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus mengingatkan kita semua untuk mengingat akan firman Tuhan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya harapan, Tuhan punya masa depan, Tuhan punya keinginan yang sangat dahsyat untuk masa depan anak-anak. Supaya kalian bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun.
melayani Tuhan dalam suka dan duka. Seperti Paulus dan Silas, dia berhasil membawa kepala penjara dan keluarganya untuk percaya kepada Yesus Kristus, sehingga dia dan seisi rumahnya selamat. Selamat dari apa ya? Selamat dari hukuman dosa. Selamat dari maut, karena upah dosa adalah maut. Tapi percaya kepada Yesus Kristus, percaya pada pengorbanan Yesus Kristus, membuat kita semua menjadi selamat. Kita mau melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Kalau memberitakan firman Tuhan, kabar baik kepada semua orang, maka hidup saya pun, hidup anak-anak pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menguatkan kita. Hanya dengan doa, dengan puji-pujian kepada Allah, dengan tidak mengeluh akan apapun. Karena kita yakin bahwa Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti menolong. Amin. Kiranya kita semua boleh percaya kepada firman Allah dan yakin bahwa Allah menolong kita. Ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Ibu bacakan ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kita semua dapat melayani Tuhan dalam suka dan duka. Roh Kudus menolong kita semua. Allah menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Rini. Nah, sekarang kita ada ayat hafalan untuk hari ini. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 yang berbunyi, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Tuhan memberikan banyak berkat ke kakak, ke adik-adik, ke mama papa. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik dapat mengumpulkan persembahan dengan cara menitipkan persembahan ke mama papa. Kemudian mama papa dapat memberikan persembahan tersebut secara langsung ke gereja, ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera setelah ini, atau melalui QRIS. Mari adik-adik kita memberikan persembahan terbaik kita, dan kita akan mendoakan persembahan yang akan dibawakan oleh salah satu adik sekolah minggu. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis darimu. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah belajar dan mendengarkan firman Tuhan bahwa Allah telah mengasihi kita. Maka kita juga harus membagikan kasih Tuhan dengan cara melayani orang lain. Melayani bisa di mana saja loh adik-adik, di rumah, di sekolah, di gereja. Nah, melayani juga bisa diberikan kepada mama, papa, kakak, adik, dan kepada siapa saja. Nah, yuk adik-adik kita menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan yang akan dibawakan oleh salah satu adik sekolah minggu. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi Kenangan, malam. jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita akan bikin aktivitas. Untuk minggu ini aktivitasnya kita menggunakan kertas HVS ya. Lalu ada lem, pensil atau spidol, gunting, dan juga kita menggunakan penggaris. Ini bahan-bahan yang harus disiapkan ya. Lalu dari kertas ini kita akan mencetak dengan jari kita ya, dengan tangan kita ya adik-adik ya. Dicetak seperti ini hasilnya, kanan dan kiri. Setelah sudah jadi dicetak seperti ini, lalu sisa dari bikin mencetak tangan kita buat lingkaran seperti ini. Kita bikin kepala ya, lalu kita juga bikin segitiga. Nah, bikin segitiga bisa menggunakan penggaris ya adik-adik. Nah, segitiganya bisa, lalu nanti kita tempel jadi seperti malaikat seperti ini. Oke, nah kalau sudah jadi seperti ini, kita akan menulis di setiap jari-jari yang sudah tadi kita cetak ya adik-adik ya. Nah adik-adik, tadi sudah kita gunting, lalu kita tempel ya, dan hasilnya akan seperti ini. Nah setelah sudah ditempel, adik-adik bisa menulisnya. Nah untuk yang di sayap kiri, adik-adik kakak beri contoh ya. Contohnya tuh adik-adik melayani di rumah itu seperti apa. Misalnya membereskan tempat tidur, membantu mama papa, oma opa, lalu menjaga adik, mencuci piring sendiri yang sudah digunakan, merapikan sepatu sendiri yang sudah dipakai. Lalu di sayap kanannya, di gereja atau di sekolah, adik-adik melayani apa sih? Bisa memimpin doa,
meminjamkan pensil kepada teman, menolong ibu guru sekolah minggu, menolong teman, memimpin baca Alkitab. Nah, kalau sudah jadi, adik-adik bisa foto dan kirimkan ke grup Sunday School ya. Minta tolong mama papa untuk mengirimkannya. Terima kasih adik-adik, selamat mencoba. Adik-adik, mari kita akan berdoa syafaat dan menerima berkat yang akan dibawakan oleh Ibu Rini. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan pengasihan Tuhan kepada kami. Kami masih anak-anak muda belia, tapi kami mau belajar Tuhan untuk dapat menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar akan firman-Mu, yang setia pada firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin Tuhan Engkau menolong kami. Kami yakin Tuhan Engkau memberkati kami setiap hari, setiap langkah kami. Kami mau Tuhan melayani Engkau dalam suka dan duka. Apapun yang kami miliki ini Tuhan, kami mau berbagi berkat kepada banyak orang. Dari hal-hal yang kecil dan sederhana, kami mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan rasa bahagia. Terima kasih Tuhan, Kau memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang akan melayani Tuhan dalam suka dan duka. Terima kasih Tuhan selalu menolong kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang menghadapi masa-masa ulangan, masa-masa ujian akhir di sekolah. Kami bersyukur Tuhan untuk masa-masa yang lalu kami boleh belajar dengan giat, kami boleh belajar dengan semangat. Kami serahkan semua hasilnya kepada Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami, menolong kami semua, agar kami itu menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berprestasi, mempunyai nilai yang sangat baik. Itu semua karena pengasihan Tuhan buat kami, karena anugerah Tuhan buat kami tercurah kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang baik. Terima kasih untuk papa dan mama. Terima kasih untuk ibu guru sekolah kami Tuhan, untuk bapak guru kami di sekolah. Demikian pun untuk bapak pendeta kami di gereja, ibu bapak guru kami di sekolah minggu kami. Ucap syukur untuk semuanya. Untuk kakak-kakak kami di sekolah minggu, kami juga mengucap syukur untuk kebaikan mereka. Mereka boleh setia untuk selalu membimbing kami semakin dekat kepada Tuhan, yang mengingatkan kepada kami untuk setia membaca firman Tuhan setiap hari, untuk rajin berdoa dan terus memuji-muji Tuhan, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk setiap kesulitan yang kami hadapi. Namun semuanya membawa kami kepada ketekunan, supaya kami semakin hari semakin giat berdoa, semakin dengar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan. Dan kami ingat teman-teman kami Tuhan, kami rindu berkumpul dan bertemu. Engkau juga memberkati kami semua satu persatu, agar kami ini Tuhan selalu ada dalam sejahtera-Mu dan selalu ada dalam sukacita Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah kesalahan dosa kami ya Tuhan, dan kami juga mau belajar untuk mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan doa ini Tuhan yang jauh dari sempurna, kami ingin tutup bersama-sama dalam doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, di sekolah, di tempat bermain, di rumah, dan di mana saja kita mau melangkah dalam berkat Tuhan. Kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan dengan sukacita kita melangkah bersama Allah, bersama papa mama, bersama kakak dan adik, dan juga teman-teman semua. Sampai ketemu pada kebaktian minggu depan. Shalom. Adik-adik, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu tema gereja kita, yaitu Tinggallah Dalam Yesus. Adik-adik, kita akan bersama-sama mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita dengan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tema kita dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah Dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah